Haleluya. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kami berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik dan bisa mengalami apa yang disebut dengan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, karena itu sangat penting di dalam hidup manusia. Karena tanpa kebaikan Tuhan, maka manusia akan binasa. Tanpa kebaikan Tuhan, manusia akan mati, terhilang. Karena di dalam hidup ini hanya Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, kita perlu mengalami kebaikan Tuhan, bukan mengalami dunia. Karena di dalam dunia ini, dari sejak semula manusia dihadiahi dengan kematian. Tuhan menciptakan kehidupan. Tuhan menjadikan manusia dan menjadi makhluk hidup. Tetapi manusia terlahir di dunia yang sangat jahat, yaitu dunia yang dikuasai setan. Makanya tabiat manusia menjadi jahat. Manusia pintar berbohong, itu sudah dimulai sejak kecil. Manusia gampang iri hati, bertengkar, memfitnah, munafik. Itu adalah sifat-sifat kejahatan yang kita semuanya tidak ada yang menyukai hal-hal seperti itu. Tetapi itulah yang menjadi gaya hidup daripada manusia. Itulah yang menghiasi daripada perjalanan anak-anak manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia. Karena hanya Dia yang baik. Dan iblis adalah pribadi yang sangat jahat. Dan pribadi yang sangat mematikan. Makanya ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu kita bersyukur kebaikan Tuhan bisa tercurah atas kehidupan manusia yang mana bahwa manusia ini pada dasarnya adalah jahat. Manusia sudah jatuh di dalam dosa sejak dari Taman Eden. Maka tidak mungkin manusia bisa memiliki kebaikan. Tidak ada kebaikan di dalam manusia. Kalau manusia baik itu manusia punya tujuan, manusia punya kepentingan, manusia punya standar yang sangat rapuh, standar yang sangat tidak bisa menjadikan sebuah landasan kehidupan. Karena apa? Karena manusia kalau berbuat baik, pasti manusia ada timbal baliknya. Ya, banyak orang berkata, oh guru baik, betul. Tapi ada timbal baliknya, guru mendapatkan gaji di akhir bulan. Seperti itu. Apapun, orang bilang rumah sakit adalah tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang menghasilkan kebaikan. Nanti dulu, karena kita melihat kalau tidak ada uang, Anda tidak diterima di rumah sakit. Inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada yang baik. Dunia ini tidak ada yang baik, ya. Dunia ini dikuasai dengan kejahatan. Itu sebabnya bahwa Tuhan harus turun. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang sangat baik. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat peduli. Dan dialah yang menciptakan kehidupan. Tapi manusia terlahir di dalam dunia yang sangat jahat ini, maka manusia dikejar dengan kematian. Manusia dibunuh oleh setan. Setiap hari ada ribuan manusia yang mati dibunuh oleh setan. Oleh sebab itu, kita sekali lagi bersyukur bahwa Tuhan pribadi yang baik itu datang dan menyelamatkan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saya berdoa, kiranya kebaikan daripada Tuhan Yesus bisa menyentuh hidup siapapun Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini, dan kiranya semuanya bisa terjamah oleh Tuhan dan Anda
bisa melihat terang dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dialah satu-satunya juru selamat, dialah Tuhan dan dialah yang baik itu, dan dialah yang mengasihi manusia. Tidak ada yang peduli dengan manusia. Bagaimana mungkin orang tua saja seringkali tidak peduli dengan anaknya, anak pun seringkali tidak peduli dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi, bahwa hanya Tuhan yang peduli. Makanya dikatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, itu yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Nah, oleh sebab itu, perhatikan baik-baik teman-teman, apakah Anda sudah berjumpa dengan Tuhan yang baik itu? Anda sudah mengalami Tuhan yang baik itu? Jangan sampai Anda salah di dalam beriman, jangan sampai Anda tersesat di tengah jalan, jangan sampai Anda binasa karena Anda belum berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu, mari terus cari kebenaran itu. Kalau Anda belum menemukan Tuhan, Anda belum berjumpa dengan kebenaran, Anda belum melihat Tuhan yang benar, mari cari Dia dengan sungguh-sungguh, karena apabila Anda mau membuka hati dan mau mencari kebenaran, saya percaya kebenaran itu akan turun dan masuk di dalam hidupmu, dan engkau akan diselamatkan. Pada kesempatan ini, kita akan kembali dengarkan sebuah kesaksian, dan sekali lagi saya berdoa semoga tayangan-tayangan yang kami bagikan bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa menerangi kita semua, dan juga bisa menguatkan bagi banyak orang. Dan pada malam hari ini, narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Saya tidak perlu berpanjang kata lagi, kita sambut narasumber kita, Bapak Joko. Shalom Pak Joko. Shalom. Selamat malam. Iya, apa kabar Pak Joko? Puji Tuhan, luar biasa Bapak Pendeta. Iya, haleluya. Iya, mic-nya agak dekat. Iya. Begini Pak. Iya, oke. Sekarang cukup bagus Pak. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Joko sudah hadir di studio sama-sama di link ini, dan Pak Joko akan memberkati kita semua dan akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup beliau. Beliau adalah seorang yang banyak terlibat dengan hal-hal yang tidak benar, dengan kejahatan, bahkan kenakalan-kenakalan. Tapi bagaimana Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik. Dia tidak memandang latar belakang apapun, tapi kasih-Nya mengalahkan semua kejahatan. Karena kasih-Nya tidak dibatasi oleh kejahatan manusia. Kalau manusia itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, artinya hukuman akan dijatuhkan bagi orang yang jahat atau orang yang tidak benar. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Makanya dia disebut juru selamat. Makanya dia disebut Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Karena kalau kita sebut dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kita tidak rasakan kasih-Nya, kita tidak rasakan pengampunannya, yang ada cuma penghukuman, maka saya tidak percaya kalau dia adalah Tuhan. Tapi apa yang dialami oleh Pak Joko, maka di sini pembuktian bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Oke, kita akan dengarkan langsung dari Pak Joko dan dimulai dari latar belakang dulu. Oke Pak Joko, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Malubulu. Shalom untuk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang malam ini diberi kesempatan bersama-sama dengan saya untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa, Tuhan segalanya bagi saya, Tuhan ajaib. Nama saya Joko Karmianto, saya dari Jawa Timur, saya dari daerah Kediri, dan saat ini saya di luar Jawa.
Tapi Tuhan sangat luar biasa bagi hidup saya. Saya adalah manusia yang berdosa dulunya, sampai saat ini juga saya tetap adalah manusia yang berdosa. Tapi beda dulu dengan sekarang. Sekarang saya merasa Tuhan memberkati luar biasa bagi saya. Dan singkat cerita, saya mulai dari waktu kecil, sekitar waktu itu tahun 70-an, SD saya lahir tahun 65 bulan November, jadi sekarang saya sudah 57 tahun, dan waktu tahun 74 itu saya masih kelas 4 atau kelas 3 atau kelas 4, kelas 5 begitu. Saya adalah anak kepala desa, saya adalah anak yang nakal, kepala desa yang bandel, karena saya punya bapak kepala desa, jadi saya tidak takut apapun di kampung saya, karena orang tahu bahwa saya adalah anak kepala desa, jadi saya nakal waktu itu. Bandel begitu ya, anak kecil bandel. Waktu itu ketika saya bermain, teman-teman main kecil saya itu banyak. Salah satunya ada tetangga saya itu perempuan, dia seorang Kristiani waktu itu, karena di kampung saya itu ada beberapa keluarga yang Kristen, dan karena saya adalah anak yang menurut dia saya baik, dan dengan teman saya ini, akhirnya teman saya bilang begini, kamu mau ikut saya hari Minggu, kemana? Gereja. Gereja itu apa? Ya saya sudah tahu waktu itu gereja, tapi di mana gereja? Di sini kan tidak ada. Di kampung saya memang belum ada gereja waktu itu, tahun 70-an. Gerejanya di mana? Di sana, di Mbah Adi kalau dia sebut. Oh ya sudah, kalau begitu hari Minggu mau saya ikut. Nah, akhirnya Minggu itu saya bangun pagi, ibu saya bingung, orang tua saya mau kemana? Dalam bahasa Jawa ya. Saya mau ikut ini, teman ini Amin namanya, perempuan, teman perempuan saya cewek ini, teman main ini, dia ajak saya ke gereja sama Pak Lek, Bule sana. Oh ya sudah, nggak apa-apa ya, mandi. Ibu saya kasih saja. Karena bapak dan ibu saya itu istilahnya bukan orang yang fanatik begitu. Dia memang Islam, tapi dari keturunan. Jadi seingat saya, kami biasa-biasa saja, Islamnya tidak khusyuk, seperti harus sholat setiap hari, keluarga kami tidak. Orang tua saya juga tidak. Dan akhirnya saya ikutlah ke gereja. Gerejanya agak jauh di kampung, tapi tetap kampung kami, tapi tetap jauh gitu. Kami untuk menyingkat jalan, kita lewat belakang rumah itu sawah. Nah, kalau lewat sawah agak dekat, akhirnya sampailah di gereja. Nah, di gereja itu adalah di teras rumah begitu. Teras rumah dan bangkunya bangku panjang yang dari papan itu. Nah, di situ ada beberapa jemaat begitu. Tapi saya anak kecil, jadi saya tidak perhatikan apa firmannya, apa ibadahnya seperti apa. Kami hanya main saja sebetulnya di gereja itu. Saya tidak fokus tentang firman Tuhannya, saya tidak tahu, nyanyi-nyanyiannya, puji-pujiannya juga tidak tahu, hanya saya diajak ke gereja saja, main begitu. Saya hanya ke gereja, habis itu setelah orang tua itu duduk, nah kami duduk sebentar, habis itu saya dengan teman-teman tuh main di halaman gitu. Setelah selesai, ya pulang. Setelah itu ya pulangnya lewat sawah lagi. Dan singkat cerita, nah ketika setelah itu dia diajak lagi, ayo ikut lagi ke gereja, ada apa? Cari telur. Telur apa? Nanti ada disembunyikan telur dan kita cari. Nanti saya tidak tahu bahwa telur itu adalah telur Paskah. Waktu ini Paskah, saya tidak mengerti apa Paskah. Saya ikut saja, ikut penggembira saja. Nah setelah itu saya biasa juga kalau ada ibadah di tetangga saya itu tentang ibadah keluarga begitu, puji-pujian, nyanyian begitu, terus firman. Biasa saya sambil main itu telinga saya arahnya ke itu,
ibadah, walaupun saya main, saya dengan teman-teman main, tapi telinga saya dengarkan puji-pujiannya. Saya tidak mengerti puji-pujiannya, nyanyiannya, kalau dulu bilang nyanyiannya. Terus pas firman begitu, nah pas firman itu biasa itu Bapak pendetanya atau yang bawa firman itu dari jalan itu keras, bahkan sampai rumah itu juga kedengaran. Karena ibadahnya di luar, itu di depan. Gitu. Nah, ketika firman itu, biasa kalau ada firman itu nanti orang-orang yang ada duduk di situ-situ tuh biasa dia mencela, apa itu, gini-gini. Aku adalah aku, itu apa artinya? Tapi dengan begitu saya dengar itu orang mencela itu, saya kok jadi marah ya, karena saya tidak tahu, padahal saya tidak mengerti apa-apa. Tapi begitu firman disampaikan, orang mencela itu, saya panas hati, tapi saya tidak berani marah pada mereka karena mereka orang-orang tua. Saya hanya dalam hati saya marah. Nah, saya tidak tahu, saya heran waktu itu kecil itu, dan waktu itu singkat cerita itu tentang. Nah, dalam kehidupan saya berteman juga dengan teman-teman saya Muslim, karena teman-teman saya yang Islam ya banyak, karena mayoritas tetangga saya yang Kristen cuma itu, perempuan itu saja yang main dengan kami. Tapi waktu itu kita main sama-sama, tidak ada masalah tentang agama. Kristen Islam waktu itu tidak ada masalah, kita main-main saja. Nah, terus kalau teman-teman Islam saya yang waktu itu yang Muslim, itu kalau sore ke pagi sekolah biasa negeri SD begitu, nanti kalau sore mereka sekolahnya di madrasah begitu, di masjid begitu, agak jauh. Tapi mereka ajak saya, kamu mau ikut madrasah? Saya tidak mau, saya tidak suka. Ibu saya bilang, kamu mau sekolah? Saya tidak mau, saya tidak suka. Bahkan lebih saya memilih saya main saja, main bola. Kalau sore kan biasa main bola, main layangan, main ikut angon kebu gitu, kerbau itu. Nah itu saya suka main, atau berburu tupai pakai senapan angin begitu, itu yang saya suka. Tapi kalau disuruh ke sekolah, ke madrasah, saya tidak suka. Nanti terus kalau malam biasa teman-teman itu ngaji begitu di langgar. Saya ikut juga, tapi saya tidak ikut mengaji. Saya hanya usil saja. Saya biasanya nunggu ada Pak Kiai dekat situ. Biasa kalau sudah biasa selesai ngaji itu dia lempar makanan dari jendela itu, sukro, kacang itu lempar, itu rebutan makanan itu yang. Nah saya ikut juga, tidur di langgar sampai pagi, nanti pagi pulang. Itu cerita waktu kecil. Nah, ketika saya sudah senang begitu, tiba-tiba waktu waktu itu Bapak masih kepala desa, kelurah, dan malam itu kami biasa sore itu belajar di rumah. Bapak saya pamit, Bapak mau pergi dulu, mana ke kota? Oh ya. Nah, tidak lama kami masih belajar gitu, tetangga bilang, ada Bu Lurah. Wadah. Kenapa? Ibu saya tanya, Pak Lurah kecelakaan. Kecelakaan di mana? Di kota, ditabrak orang. Oh, terus kami langsung kaget begitu. Kaget pas ditanya, keadaannya bagaimana? Dari rumah sakit, DKT itu rumah sakit tentara di kampung saya, daerah saya sana. Akhirnya pas kabar berikutnya Bapak langsung sudah meninggal, karena kecelakaan itu langsung Bapak meninggal di tempat, ditabrak karena kepala kena aspal. Zaman waktu itu belum ada helm, dan kami semua kaget dan saya marah sekali. Saya langsung marah kepada Tuhan, karena kenapa Bapak, kami masih kecil, saya masih kecil, masih belum Bapak, Tuhan panggil. Saya marah sekali, sampai saya gemetar sekali, gemetar. Kalau saya marahnya sampai saya gemetar, marah kepada Tuhan, kenapa Bapak saya diambil waktu kecil. Nah, singkat cerita, waktu itu akhirnya saya marah dan saya kecewa sekali kepada Tuhan. Saya akhirnya menjadi anak yang saya tahu kalau sekarang itu ternyata namanya kepahitan. Saya merasa kecewa sekali, dan akhirnya saya adalah menjadi anak yang nakal. Anak yang nakal, singkat cerita saya masuk SMP. Pas SMP itu, karena saya adalah
nakal, karena saya kecewa dan mungkin saya agak tidak waras atau bagaimana, karena kenakalan saya biasa seragam waktu itu, seragam sekolah itu sudah biru putih. Saya sekolah di kampung saya, di SMP swasta. Kalau biasa saya tidak ikuti seragam, saya paling seragam, saya biasa pakai, saya sekolah pakai, itu bukan biru putih, tapi pink putih, oranye putih, kuning putih, jadi saya nakal sekali. Bahkan pas ya guru marah memang, tapi saya tidak pernah dengarkan. Saya kalau pas mereka puasa, saya itu makan sengaja di kelas, makan apa saja yang saya punya. Nakal sekali, saya suka begitu. Akhirnya singkat cerita saya sudah kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP ada guru bikin kelompok belajar untuk ujian. Karena kami swasta, kami risiko negeri, jadi kami harus punya kelompok. Nah, kelompok saya adalah 3 perempuan, 1 laki-laki saya. Nah, waktu hari terakhir itu saya diajak tidur di kamar kokosan mereka, anak-anak teman saya ini. Nah, ketika waktu itu saya tidak tahu, waktu itu hanya 1 malam saja itu, dan hanya tidak mengerti bagaimana terjadi hal yang kurang ajar, dan saya juga tidak sengaja, saya tidak tahu. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian orang bilang bahwa pacarmu hamil, begitu. Saya kaget, pacar hamil. Oh, saya sebetulnya juga tidak tahu apa-apa, tidak rasa apa-apa, tapi tak tahu hamil. Akhirnya saya bahkan saya makin tidak peduli, saya makin aja, saya tidak peduli mau hamil kamu tidak, mau anak orang marah kan tidak, saya tetap saja happy, saya tetap nakal, saya tetap dan waktu itu setelah mereka bilang, tetap selalu teman-teman saya cerita bahwa kok anak pacarmu sudah melahirkan begini-begini. Oh ya sudah, saya bilang begitu. Kamu pengen disuruh ke rumahnya. Sebetulnya saya takut ke rumahnya, ingin, tapi saya takut. Memang pernah waktu itu saya ke rumahnya pacar saya itu, ya, waktu itu saya dengan kakak saya, tapi tidak marah, orang tuanya juga tidak marah. Tapi pacar saya ini waktu itu saya tidak ketemu karena dia kerja. Nah, sehingga cerita, saya langsung waktu itu lanjut saya sekolah di SPG. Karena ibu saya bilang kamu harus sekolah jadi guru seperti bapak. Bapak itu sebelum kepala desa itu guru, kamu jadi guru, kakakmu juga guru. Sebetulnya saya tidak suka guru, tetapi kebetulan yang tabrak bapak saya ini tantenya adalah guru, jadi dia punya akses guru SPG negeri Kediri. Jadi dia bilang ke ibu saya, kalau anaknya mau sekolah hubungi saya saja. Akhirnya ibu saya hubungi ibu itu bahwa saya disuruh masuk ke SPG. Akhirnya saya tes juga saya tidak begitu peduli, ikutan saja. Bahkan pengumuman juga saya tidak mau lihat karena saya memang tidak suka waktu itu ke SPG. Akhirnya ya teman saya yang lihat, teman saya bilang, kamu namamu ada, lulus. Wah, saya malah heran kenapa bisa lulus. Padahal saya ya tesnya main-main, akhirnya saya terima SPG. Harusnya saya calon guru, harusnya saya anak yang baik, tapi tidak. Saya tiap hari minum karena teman-teman saya tiap malam itu jemput saya. Teman-teman saya orang anaknya orang kaya-kaya semua. Jadi waktu itu ya kaya ya, karena sudah punya motor sendiri-sendiri, tiap hari ada uang. Jadi saya tiap hari dijemput untuk minum dan main perempuan begitu, cewek-cewek begitu. Jadi sebetulnya saya bukan orang kaya. Setelah bapak saya meninggal itu kami akhirnya jadi miskin karena penghasilan hanya bapak waktu itu saja. Ibu saya adalah ibu rumah tangga, jadi tidak ada penghasilan. Jadi kami adalah orang miskin. Tapi saya tidak tahu bagaimana ceritanya sampai tiap hari teman saya jemput saya untuk minum-minum dan untuk mabuk sampai pagi. Nanti pagi kami juga tetap sekolah, tetapi
kami main perempuan, kami istilahnya kalau dihitung kami ini adalah ini tidak layak begitu untuk menjadi orang yang baik, orang yang menurut manusia itu saya tidak bisa lah kalau diselamatkan bisa ke surga gitu. Tidak mungkin. Karena kehidupan saya sangat-sangat jelek begitu menurut sosial masyarakat begitu. Saya tidak peduli dengan tetangga, siapapun. Yang saya peduli hanya teman dekat saya, bahkan ibu saya saja saya jarang ngomong. Saya hanya pulang makan, ganti baju dan pergi lagi. Begitu. Itu tiap hari. Nanti kalau saya sakit, ibu saya rawat. Tetapi nanti sudah sembuh, nakal lagi. Nah, singkat cerita, saya lulus SPG dan saya tidak pernah yang namanya soal agama saya tidak sama sekali saya tidak taat begitu. Saya anggap Tuhan itu ya jauh di atas sana. Saya tidak tahu Tuhan di mana, Tuhan itu siapa. Saya tidak tahu apakah hidup saya ini benar Tuhan pelihara atau Tuhan peduli. Saya tidak pernah pikirkan itu. Nah, singkat cerita saya setelah lulus saya ke Papua. Saya ada pendaftaran guru. Saya ikut ke Papua. Nah, setelah di Papua saya ditugaskan di puncak pedalaman Puncak Jaya sana. Nah, di sanalah ceritanya Tuhan tangkap saya dalam keadaannya nakal dan kurang ajar. Itu ternyata Tuhan perhatikan saya. Tuhan perhatikan saya itu begini ceritanya. Saya ditempatkan di satu tugas itu ada teman saya namanya Pak Kuncayo ini, Pak Gundayo. Itu dia orang Katolik. Dia taat, Katolik yang taat, dan saya Islam yang tidak taat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, puasa, kadang tidak. Dan Pak Kuncayo ini, teman saya ini selalu bilang, Jok, waktunya sembahyang ini, kamu sembahyang. Saya bilang, ya sebentar. Sebentar itu padahal saya sudah lewat itu. Karena sudah seperti itu, akhirnya saya lihat orang Kristen itu baik begini ya, perhatian dan tidak menghina, tidak bahkan saya tidak sembahyang malah dia suruh sembahyang saya. Nah, akhirnya singkat cerita di daerah saya itu ada tempat kerja ada dokter dia masih bujang, dia dokter muda di puskesmas dan waktu itu saya tertarik pada dokter itu, tapi dia adalah seorang Katolik Kristen. Nah, saya bilang Tuhan, saya bilang begitu, saya mau Kristen, tetapi saya harus ada alasan. Kalau saya mau menikah sama dokter, saya mau jadi Kristen. Luar biasa. Akhirnya saya tidak tahu bagaimana. Dokter itu mau sama saya. Akhirnya pacaranlah sebentar dan kami menikah. Menikah pun itu tidak harus orang tua dokter itu, mantan istri saya itu. Tidak dari sendiri, tapi kami dinikahkan oleh saudara-saudara kami yang di Nabire, ya, banyak sekali, dan akhirnya kami menikahlah dengan disaksikan oleh saudara kami yang di Nabire. Akhirnya kami menikah dan punya anak satu, lahir di Puncak Jaya sana. Anak saya perempuan, dan itu tahun saya ke Papua itu tahun 86. Waktu itu masih di Puncak Jaya, musuh pakai koteka semua, jadi kami di pedalaman dingin, dan itu panjang sekali ceritanya kalau saya ceritakan tentang sekolah di itu. Tapi singkat cerita saja, saya tahun 90 itu saya menikah, dan tahun 91 anak saya lahir, perempuan di Puncak Jaya, dan waktu itu masih bahagia, dan saya masih, karena saya baru masuk Kristen, dan itu saya bilang Tuhan, alasan saya masuk Kristen waktu itu memang saya mau menikahi
dokter itu. Nah, itu heboh karena apa? Saya pindah agama, jadi teman-teman saya semua marah dan sampai saya direndam sama teman saya polisi sendiri karena mungkin dia lihat saya pindah agama, saya menikah dengan dokter dan saya direndam di kolam. Tapi saya tidak peduli, saya tidak masalah direndam juga. Nah, tidak apa-apa. Nah, airnya dingin di Puncak Jaya, tetapi saya tidak kedinginan, tidak apa-apa. Akhirnya nah, singkat cerita, waktu itu mantan istri saya ini, ya dokter ini, dia bilang dia harus ke Bandung karena dia sudah dapat spesialis kandungan. Waktu itu dia diterima di Universitas Negeri di Bandung, dan saya bingung, wah ini saya harus urus pindah ke Bandung, tapi ternyata setelah saya urus di dinas pendidikan bilang harus ada yang mau terima SD di Bandung sana, di Jawa Barat. Kalau begitu, ya sudah, kalau seperti itu, saya sekalian pindah dan saya bilang mantan istri saya, ya sudah, di kepala dinas bilang bahwa saya harus ada yang mau terima di Bandung, minta surat mau terima dulu. Oke. Akhirnya pergilah kami ke Bandung dan istri saya sekolah di spesialis dan saya urus. Ternyata setelah saya ke dinas pendidikan di Bandung, di sana bilang tidak bisa Pak, ini harus ada lolos dulu dari Papua baru kita mau terima, kalau tidak kami tidak berani terima karena harus ada surat pelepasan dari Papua. Saya bilang aduh yang benar yang mana ini, saya sudah di Bandung ini, aduh. Akhirnya ya sudahlah, tidak apa-apa, sudah saya akhirnya saya tidak urus itu sampai hari ini, saya tidak urus bagian negeri saya, sekolah guru saya. Akhirnya cerita istri saya sekolah dan itu saya sangat menderita di Bandung karena sekolah harus biaya mahal dan saya tidak ada penghasilan. Akhirnya saya marah lagi sama Tuhan, saya benar-benar marah sama Tuhan. Mau beli bensin karena kami tinggal di kampung di daerah Bandung Timur dan sekolahnya harus di kota, itu jaraknya mungkin sekitar 30 atau 40 kilo. Tiap pagi, tiap hari itu saya harus antar mantan istri saya sama anak saya sekolah. Dan saya harus cari bensin, cari makan, ini saya marah dan masalah banyak sekali. Uang ini, uang itu, tapi saya tidak bisa menyediakan. Akhirnya saya marah sama Tuhan. Saya selama itu akhirnya Tuhan, saya pikir ikut Kristen itu jadi Kristen itu enak, ternyata menderita sekali. Walaupun saya di lingkungan orang kaya, istri saya adalah saudaranya orang tuanya kaya, tetapi saya tidak bisa menikmati kekayaan itu. Walaupun setiap hari saya harus ada naik mobil, tetapi saya harus sediakan bensinnya itu. Waduh, saya tidak berani minta, istri saya juga tidak, mantan istri saya juga tidak berani minta terus-terusan ke mertua. Akhirnya saya marah sama Tuhan, saya marah sama Tuhan Yesus. Saya akhirnya kalau ke gereja itu, saya hanya ke gereja itu marah saja sama Tuhan. Bahkan suatu kali karena saya sudah stres, saya sudah marah, saya pukul ini. Tuhan itu saya pukul, saya tonjok begitu. Saya merasa itu kena di jidatnya, karena saya sudah tahan Tuhan. Semua orang mencaci maki saya. Dia bilang gara-gara kamu nanti enak itu, kau punya istri, nanti kalau sudah lulus kamu tinggal enak duduk pengangkat kaki dan istrimu yang kerja, kau tinggal makan. Saya digitukan, semua orang mencaci maki saya. Ini itu gara-gara perempuan istri dokter kamu pindah agama begini gitu. Aduh, saya marah, akhirnya saya pukul Tuhan Yesus. Aduh, itulah Tuhan. Sudah gitu, kalau manusia mungkin saya sudah di penjara atau saya sudah dibunuh atau saya sudah dihajar lagi balik sama Tuhan. Tetapi karena dia Tuhan,
saya sampai hari ini, saya tidak berani lagi. Saya tidak berani lagi melakukan hal durhaka seperti itu. Tetapi luar biasanya, Tuhan, walaupun sudah saya pukul, sudah saya caci maki, dia tetap mengasihi saya sampai hari ini. Luar biasa. Saya bisa hari ini seperti ini. Saya harus saksikan ini. Karena apa? Saya adalah orang durhaka yang berani memukul Tuhan. Itu seperti waktu zaman 2000 tahun yang lalu, Tuhan dipukul, Tuhan disalibkan, Tuhan diludahi, Tuhan Tuhan tetap diam, sama seperti yang saya lakukan. Dia diam. Saya anak yang kurang ajar. Ampuni saya, Tuhan Yesus. Saya sampai hari ini saya hanya minta ampun karena sudah pernah durhaka pada Tuhan. Tetap Tuhan mengasihi saya. Tetap Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Makanya dia tetap mengasihi saya. Agape, kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak ada bandingnya. Akhirnya singkat cerita, istri saya lulus dan tetap saya mendapat, akhirnya saya berdoa begini, Tuhan, memang waktu itu saya berdoa, saya minta istri ini, tetapi Tuhan, kalaupun istri saya dan anak saya ini Tuhan ambil, Tuhan pisahkan, saya tetap pilih Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya berdoa begitu. Karena saya sudah marah, saya sudah dicaci maki orang, saya diintervensi sama teman, sama ini, sama itu. Saya ke gereja, saya tidak bisa konsentrasi, gara-gara saya pikirkan bahwa saya nanti enak itu jadi istri seorang spesialis uang banyak. Memang, tapi saya tidak seperti itu. Saya berdoa begitu. Tuhan Yesus, kalau suruh pilih, walaupun istri saya dan anak saya Tuhan pisahkan, saya tetap pilih Yesus. Akhirnya, singkat cerita, tahun 98 atau 99, istri saya selesai dan istri saya bilang, bagaimana saya harus WKS, kemana kita, ke Kalimantan atau ke Papua? Saya bilang, ke Papua saja yang kita sudah kenal. Akhirnya, dia ke Papua sendiri. Waktu itu saya masih ikut kuliah extension di 4 jurusan hukum. Dan waktu istri saya pergi ke Papua, tiap hari dia telepon, dia tidak bisa sendiri, saya harus datang. Akhirnya saya urus cuti kuliah waktu itu dan saya susul istri saya dengan anak saya ke Papua. Dan ketika di sana sudah 3 bulan, dalam keadaan 3 bulan saya tidak ada kerjaan dan saya tidak ada apa-apa karena saya memang waktu itu saya tidak ada kerjaan, hanya kuliah dan saya hanya di Bandung itu saya hanya menderita karena kesana kemari cari pekerjaan saya tidak dapat, cari di proyek juga pernah tapi hanya sebentar. Akhirnya di Biak dalam 3 bulan punya masalah besar dan karena saya menuduh istri saya selingkuh, akhirnya istri saya marah dan istri saya menggugat saya cerai. Kaget saya. 3 bulan saja. Saya belum ingat itu doa saya kepada Tuhan Yesus. Saya belum ingat. Akhirnya saya stres, saya bujuk apapun dia tidak bisa, dia tidak mau. Tetap dia minta cerai karena saya tidak bisa menafkahi, saya sudah suka marah-marah, saya tidak urus anak saya tidak urus dia. Dia gugat cerai ke pengadilan dan saya marah kepada pengacaranya, dia pengacara, saya maki-maki, saya marah kepada dia. Sampai saya tantang, kalau kamu ceraikan saya, kamu urusan dengan Tuhan. Akhirnya dan dari pengadilan biasa dia cari saya untuk ikut sidang. Saya harus tanda tangan, ada undangan, saya tidak mau terima, saya biasa sembunyi kalau dia datang, Mas ada orang dari pengadilan, saya langsung sembunyi, saya tidak mau supaya tidak cerai. Ternyata luar biasa, pengadilan putuskan cerai dan anak diasuh oleh istri saya, akhirnya saya sendiri dan saya stres. Siapa? Ya, bisa diulang sedikit, Pak,
tadi sempat terputus suaranya. Dari mana Pak ya? Waktu Yang mabuk tadi itu, Pak. mabuk ya. Oh iya. Setelah istri saya putus cerai, dia pindah ke daerahnya dan saya akhirnya mabuk-mabuk lagi dan saya suka mabuk. Saya akhirnya malam itu saya marah kepada Tuhan lagi. Saya marah lagi pada Tuhan. Saya tantang Tuhan, Tuhan sudah pisahkan saya dengan istri, dengan anak saya. Sekarang saya sendiri, sekarang saya bunuh Tuhan. Bunuh saya Tuhan, malam ini juga Tuhan harus bunuh saya. Pokoknya malam ini saya tidak mau hidup lagi. Tetapi saya tidak mau bunuh diri. Tetapi harus Tuhan yang bunuh saya malam ini juga. Dan saya menangis dan saya menangis sampai saya ketiduran. Saya ketiduran pagi-pagi. Dan sebelumnya saya bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan tidak bunuh saya malam ini, Tuhan harus pakai saya. Tuhan harus pakai saya. Tidak tahu Tuhan pakai saya menjadi apa. Pokoknya kalau Tuhan tidak bunuh, Tuhan harus pakai saya menjadi pelayan. Akhirnya saya ketiduran dan paginya saya ringan karena ada yang seperti terlepas di hati. Ada bunyi tak begitu terlepas. Dan setelah itu saya ringan dan saya sudah lupa, bukan lupa istri anak saya, tetapi sudah memang seperti ini. Dan akhirnya saya tetap hidup seperti biasa, saya kerja seperti biasa dan tiba-tiba ada teman saya bilang begini, ayo Mas ikut saya, mana KKR? Saya tidak tahu KKR itu apa. Ikut saja, KKR itu apa? Pokoknya ikut saja. Oh di mana? Di waktu itu ada gereja Betani. Oh ya sudah saya ikut. Nanti malam. Oh jam berapa? Jam 7. Siapa ini? Pendetanya, hamba Tuhannya dari Jakarta, pendeta Ika Deli. Oh ya sudah, saya ikut. Siapa? Tidak tahu pendeta hamba Tuhan Ika Deli siapa. Nah, saya akhirnya ikut ibadah KKR itu di gedung di gereja waktu itu Betani dan saya ikuti KKR itu dan saya tidak mengerti. Ya, saya hanya ikuti puji-pujiannya, lagunya itu dangdut, ibadah lagu-lagu rohani yang didangdutkan begitu. Dan ketika waktu itu ada firman Tuhan, semua orang bawa Alkitab, saya saja tidak punya Alkitab. Saya punya waktu itu yang kecil, tapi saya tidak pernah baca, tidak pernah saya bawa, tidak pernah saya buka. Dan waktu malam itu ternyata ada waktu itu ibu bos saya kasih Alkitab lewat teman karyawan yang lain dan dia bilang, nih Mas ada Alkitab. Oh dari mana? Dari ibu. Dia bilang, oh ya sudah. Saya lihat, oh ya Alkitab yang sambolnya hijau begitu. Nah dari situ saya mulai buka-buka Alkitab. Saya buka-buka, saya baca. Akhirnya dari itu tahun 2000, istri saya gugat cerai itu tahun 2000 Pak. Nanti tahun 2000 saya akhirnya jadi duda, akhirnya saya nakal lagi Pak, menjadi anak duda yang nakal lagi, duda yang pemabuk, duda yang main pacaran sini sana sini. Tapi ketika saya jatuh ke dalam dosa lagi itu, waktu saya ikut KKR itu, ibu bos, halo Pak, iya Pak. Iya, bisa dengar Pak? Iya bisa dengar Pak. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Dengar. Ya, silakan dilanjutkan Pak dari Alkitab tadi itu. Siap. Dan setelah saya dapat Alkitab itu, akhirnya saya baca Alkitab, walaupun saya tidak mengerti, saya coba. Akhirnya saya tiap hari baca Alkitab dari tahun 2000-an itu, dan saya baca tiap hari, baca sedikit. Tuhan ajar saya. Dan setelah
Saya baca Alkitab tiap hari, Tuhan bawa saya akhirnya saya dikenal oleh saya ke ministry anak-anak muda di kota saya di Papua, dan setelah saya berkenalan dengan teman-teman di ministry itu semuanya muda, dan pendeta dari Amerika, pendeta hamba Tuhan Paul Yonggren, dan itu sangat besar di kota kami, dan saya membantu teman-teman panitia. Waktu itu akhirnya saya baca Alkitab tiap hari, dan saya bertemu dengan saya dibawa Tuhan untuk dikenalkan untuk di pelayanan di ministry, satu ministry perkumpulan anak muda, dan waktu itu saya yang duda sendiri dan yang lainnya masih SMA, kuliah begitu, dan saya waktu itu tapi teman-teman tidak memandang saya seorang duda karena saya ikut model mereka, jadi seperti anak muda. Dan kita itu waktu pelayanan saya kenal sama seorang cewek itu dari Manado, dia adalah pelayan juga di situ, dia ikut melayani juga. Dia masih muda waktu itu, baru lulus SMA, dan saya sudah beda jauh lah umurnya ya, mungkin hampir 20 tahun beda umurnya itu. Dan kami sama-sama melayani, dan waktu itu ternyata saya dekati dia, ternyata dia juga mau gitu. Akhirnya kami mendekat sambil melayani, akhirnya kami pacaran lah. Saya tidak mau bilang, yang ini cewek ini bilang saya tidak mau pacaran, tapi saya maunya menikah. Tapi dia bilang saya berdoa dulu, gitu. Ya sudah, berdoa. Dia bilang begini, saya berdoa itu supaya saya dijauhkan dari kamu begitu. Ternyata dia berdoa, dia malah Tuhan bilang ya sudah, malah kami akhirnya singkat cerita kami menikah tahun 85. Beda umur 18 tahun sampai 20 tahun. Dan saya ceritakan latar belakang saya, dan dia terima saya apa adanya, luar biasa. Dia baik, dia cantik, dia pintar, dia adalah istri saya sekarang ini. Dan puji Tuhan, dari tahun 2005 itu saya menikah, dan Tuhan karuniai saya 5 anak. Jadi saya punya anak itu, kalau ditotal dari yang waktu saya dari kenakalan itu, waktu saya SMP itu saya punya anak 1. Itu di kampung saya, dan dia sudah punya anak 3. Dan yang kedua dengan dokter itu 2, yang sekarang 5 jadi 7. Puji Tuhan, harusnya saya ini tidak layak, tetapi lagi-lagi adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan bukan yang pendendam. Tuhan itu justru mencari orang yang sakit gitu. Orang sakit gitu. Itu dia karena Tuhan adalah dokter, Tuhan adalah penyembuh, Tuhan adalah juru selamat. Dan akhirnya saya ikut istri saya menjadi melayani Tuhan. Melayani Tuhan di ministry itu, saya melayani, saya tidak tahu melayani, saya akhirnya ikut melayani. Tapi sebelum itu, waktu saya masih dengan istri saya yang dokter itu 9 tahun, itu saya sangat-sangat menderita, saya sangat menyesal. Bisa dibilang kenapa saya jadi Kristen itu, waktu itu saya pergumulan 10 tahun sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya kenal itu pergumulan saya lama sekali. Saya sempat marah pada Tuhan, sering saya marah pada Tuhan selama itu. Saya memang ke gereja, tetap waktu saya berdoa malam itu titik baliknya. Tuhan benar-benar, karena saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak bunuh saya malam ini, Tuhan jadikan saya seorang pelayan Tuhan. Nah, dari situ Tuhan akhirnya mendidik saya. Dan dari situ saya baru tahu bahwa ada campur tangan dalam hidup saya, karena saya sering mau celaka, Tuhan
selamatkan. Waktu itu, waktu saya masih nakal, itu waktu remaja, saya kembali lagi tahun 80-an. Saya dengan teman saya itu, waktu itu RS King itu, RS King ya, RS itu motor yang luar biasa, kenceng sekali. Saya biasa diajak teman saya dari Kediri ke Surabaya itu untuk ngambil obat-obatan itu, malam itu hanya beberapa jam saja. Jadi pergi, jam 7 pergi sampai Surabaya, mungkin 1,5 jam balik lagi. Itu sering saya mau celaka di situ, tetapi saya tidak tahu kok bisa selamat begitu. Bis sama truk sudah di tengah-tengah, kita bisa selamat. Pas kenceng mobil belok, kita bisa ngerem dalam keadaan hujan, tidak jatuh. Sering. Nah, ternyata ada maksud Tuhan yang sangat baik. Pada kalau dipikir-pikir, saya itu tidak layak menjadi sampai hari ini. Tapi karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mencari orang yang berdosa. Kembali lagi dengan istri saya menjadi melayani bersama-sama saya. Akhirnya dari situ saya akhirnya setiap hari saya belajar firman Tuhan. Pernah suatu saat saya baca di Kejadian 2 ayat 7, di situ dikatakan bahwa manusia terbuat dari debu tanah. Jadi terus ayat ke pasal 3-nya ayat ke-14, di situ Tuhan kutuk ular bahwa kamu akan berjalan dengan perutmu dan makananmu adalah debu tanah selama hidupmu. Dan saya takut sekali. Saya ini manusia terbuat dari debu tanah. Alkitab kalau di dalam Kejadian itu bukan iblis ini. Aduh, saya akhirnya di situ saya takut. Akhirnya saya sudah, Tuhan, saya berusaha. Saya belum bisa 100% saya baik. Saya masih merokok waktu itu. Saya masih merokok, saya masih minum walaupun tidak banyak, tapi saya tetap masih merokok. Tapi saya sudah mengurangi minum, tapi tetap merokok. Nah, saya sudah berkurang minum itu berkurang. Dan ketika saya punya anak saya pertama lahir, dan anak saya laki-laki yang pertama itu, waktu itu saya masih merokok dan saya bilang, Tuhan, saya ingin berhenti merokok begitu. Tapi karena dengan kekuatan saya tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil saya berhenti merokok. Begitu. Terus ketika waktu itu saya sudah melayani Tuhan dan saya ingin berhenti merokok, saya masih melayani Tuhan, saya merokok. Akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya mau berhenti merokok. Luar biasanya, saudara sekalian, yang dikasih Tuhan. Saya besoknya itu, rokok itu pahit sekali. Semua rokok rasanya pahit. Saya tidak bisa merokok lagi. Akhirnya saya tidak bisa merokok, karena rokok rasanya tidak enak. Saya coba lagi rokok ini, yang biasa saya rokok, tidak enak. Saya ganti rokok lain. Tolong, saya sama berhenti merokok. Bukan karena keinginan, kalau kekuatan saya tidak pernah berhasil. Tapi karena saya berdoa, Tuhan tolong saya untuk berhenti merokok. Saya berhenti merokok. Dan itu keajaiban. Keajaiban lagi yang lain, anak saya yang laki-laki, yang itu waktu dalam ministry yang kami ikuti itu, yang kami ada di dalam itu, tiap malam minggu itu ada ibadah pemuda. Nah, anak saya ini masih kecil, waktu itu masih TK. Dia kalau kita ibadah supaya anak-anak dia tidak ganggu, dia main di depan di halaman begitu. Kita ibadah, mereka anak-anak main di halaman. Dan waktu itu terang bulan, dan saya lihat ke atas, yang laki-laki ini lihat Tuhan Yesus. Dia bilang, karena ada istri saya yang cerita, dia bilang, tadi putra bilang, itu ada Tuhan Yesus di atas, ada Tuhan Yesus di atas. Tapi teman-temannya tidak lihat dia. Teman-temannya tidak di mana, tidak ada Tuhan baru. Tidak ada Tuhan Yesus baru. Tapi itu ada di atas itu. Terus mana itu? Dada, dia bilang dada. Tuhan sudah pergi. Nah, itu anak laki-laki saya. Nah, waktu itu saya sudah mulai aktif dalam pelayanan. Saya ikut doa sekota, saya ikut doa peperangan, dan
waktu itu saya diajak doa peperangan karena teman saya mau buka gereja. Saya diundang untuk ikut doa peperangan dan saya ikut jam 3 sore, saya langsung ikut. Setidak doa dulu di rumah dan saya tinggal begitu saja. Anak saya waktu masih 2, yaitu laki-laki dan perempuan, waktu masih STK. Dan ketika saya pulang dari doa itu, doa bersama teman-teman, doa peperangan, hamba Tuhan, pulang anak saya menangis. Kenapa? Kakinya patah. Wah, kaki patah, kenapa? Ini temannya tabrak pakai sepedanya Putra. Oh, saya lihat, oh memang benar dia bengkak kakinya dan dia bengkak begitu, dan saya bawa ke dokter. Ternyata dokter bilang, coba di ronsen dulu, dan ketika di ronsen kakinya memang patah jadi 2 begitu, putus jadi 2. Dan ketika itu dokter bilang, langsung bawa ke rumah sakit saja, biar nanti Tuhan biar dari dokter nanti di gips, dari rumah sakit di gips. Nah, waktu itu setelah di gips, besoknya sudah boleh pulang dan dia di rumah. Tuh. Nah, waktu itu kami tetap melayani Tuhan. Kami sama istri saya ikut melayani anak-anak sekolah minggu. Memang kami melayani sekolah minggu. Waktu itu pas kami dengan teman-teman mengadakan KKR anak di satu gereja, dan anak saya waktu itu masih pakai gips dan digendong-gendong ke sana. Dia akhirnya waktu KKR itu ada hamba Tuhan yang melayani, ibu-ibu begitu, pas melayani, pas firman begitu. Nah, pulangnya, singkat cerita, pulangnya anak saya cerita, Pak, tadi yang khotbah di depan itu bukan ibu pendeta, tetapi Tuhan Yesus. Di situ ada Tuhan Yesus. Dia bilang, oh iya kah? Iya, Tuhan Yesus bilang ke saya, Putra, jalan. Oh, kamu suruh jalan. Ya, waktu itu dia baru 1 bulan. 1 bulan dia patah kaki itu, 1 bulan pas. Ya, di gips itu 1 bulan. Karena dia selalu mengeluh, Papa, gatal sekali, Papa gatal sekali. Kaki saya ini gatal sekali. Ya, sebentar lagi nanti kalau sudah sembuh baru kita buka, dokter buka. Tapi dia bilang, tidak Papa, ini gatal sekali, buka saja. Akhirnya waktu KKR itu bilang begitu, Tuhan bilang, tuh Putra, jalan. Tapi waktu itu dia bilang ke saya begitu, dan saya bilang, ya sudah, kalau Tuhan bilang jalan, Tuhan Yesus bilang jalan, kamu jalan. Dan setelah saya gendong sampai rumah, depan rumah, saya suruh dia jalan ke depan. Dia takut, dia jalan saja. Dia takut, akhirnya dia jalan, tapi pincang karena kaki patah, dia tinggi sebelah gitu, agak panjang sebelah. Dan besoknya saya bawa ke dokter, dok, dia sudah jalan. Dan dokter, oh jangan, masih 1 bulan ini, belum bisa. Tapi dalam hati saya, Tuhan yang suruh ya jalan. Makanya saya, oh ya sudah dok, saya cuma lihat saja. Akhirnya dia jalan. Dari situ 1 bulan dia jalan, dan lama-lama dia sama lagi. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, dia sudah SMA kelas 1 dan luar biasa. Dia banyak, akhirnya dia juga melayani sama saya yang berdosa ini, yang tidak layak sebetulnya, yang harusnya saya tidak bisa menjadi pelayan Tuhan, tetapi karena Tuhan yang baik, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih, akhirnya saya menjadi pelayan Tuhan, dan saya bersama anak dan istri saya pelayan Tuhan. Tapi waktu itu tahun sekitar 2011-10 itu saya pulang ke Jawa bersama anak istri saya, dan saya disidang. Anak-anak saya main di luar. Anak-anak saya ajak anak saya lihat neneknya, dan minta maaf. Inilah kami di rumah itu selalu gembira, selalu bahagia anak-anak, orang tua dan
kakak adik saya itu seperti tidak marah sama saya. Dia cuma bilang, saya kasihan sama kamu, kenapa kamu murtad, kamu nanti apakah bisa selamat, apa gini. Dia bicara, pokoknya kamu kembali saja, kembali menjadi Islam lagi, nanti biarlah hidup di sini apa adanya seperti ini. Tetapi saya bilang, saya sudah tidak bisa lagi kembali. Tapi tetap dia ya maksudnya saya mengerti bahwa mereka mengasihi saya, menyayangi saya supaya saya tidak terjerumus. Tapi saya bilang begini, oke, saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya hanya bilang begini saja kepada ibu, mbak-mbak sama adik, bilang begini saja. Kalau ini yang bilang kan ustadzmu bilang begini saja, suruh ke sini ustadzmu. Hari ini saya tunggu karena saya masih ada di Jawa, masih ada di kampung. Suruh datang. Nah, kalau dia berani jamin saya bahwa saya bisa masuk surga kalau saya kembali ke yang lama, saya detik ini juga saya kembali. Kalau ada yang jamin saya bisa masuk surga, saya kembali. Saya bilang begitu. Panggil ustadzmu. Sekarang juga, saya tunggu. Akhirnya saudara saya diam. Dan saya bilang, ya seperti itu. Karena saya sudah mengerti apa agama saya yang baru. Saya bukan beragama, saya bukan pindah beragama. Tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus yang namanya Isa Al-Masih itu. Dia adalah penyelamat saya. Dia adalah juru selamat saya. Dia yang menebus dosa-dosa saya. Dan saya percaya bahwa dia yang akan menyelamatkan saya. Dan saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Dari kejadian. Saya sudah khatam istilahnya. Berapa kali saya khatam, dan saya mengerti. Saya bilang sekali lagi, kalau ada ustadz yang menjamin saya bisa masuk surga, saya detik ini juga saya kembali. Dan akhirnya arti itu selesailah. Jadi tidak ada perkataan lagi, dan singkat cerita saya kembali ke Papua dan saya melayani lagi sama istri saya, anak saya, dan akhirnya saya di pelayanan, saya masuk di gereja, saya sudah Pantekosta, di situ saya menjadi salah satu majelis di situ, dan waktu itu saya juga melayani di EE, yaitu Evangelism Explosion, yaitu saya dan istri saya ikut training. Jadi saya melayani ke pulau-pulau, saya bersama teman-teman, anak-anak muda-muda Papua, yang melayani dari anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kami ajak melayani di pulau, kami melayani bersama-sama naik kapal, nanti pulangnya naik Johnson, begitu naik perahu. Pernah 1-2 kali melayani di daerah Serui, Waropen. Nah, waktu pulangnya itu sudah kami jadwalkan besok pagi kita pulang, tetapi karena angin besar, jadi motoris yang bawa Johnson tidak berani. Akhirnya kami gagal pulang. Tetapi kami sudah punya janji waktu itu, besok kami ada pelayanan. Tapi dia bilang tidak bisa Pak, kalau begitu besok pulang, besok pagi lagi. Nah, akhirnya ayo oke Pak, oke sudah. Besok harus jalan, kalau tidak. Karena kami sudah ada janji untuk pelayanan di daerah lain, kami harus pulang bagaimanapun keadaannya, kami harus pulang. Akhirnya kami 2 perahu pagi itu dalam keadaan yang ombak besar dan angin, motoris sebetulnya takut. Kami bilang, kita pulang. Keadaan apapun kita pulang. Dia bilang, oh Pak, di situ ada tanjung yang namanya Tanjung Woka, itu tanjungnya memang agak angin, dan itu pertemuan air itu akhirnya ombak besar dan arus besar. Memang di situ banyak perahu-perahu pecah di situ. Dan waktu lewat situ pagi-pagi itu memang hujan dan angin. Semua orang masuk di dalam naik perahu, jadi pakai terpal yang siapa adanya gitu. Akhirnya kami memang di Tanjung itu tapi kami tetap dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami mau pulang, Tuhan ada di depan kami, Tuhan yang membuka jalan. Akhirnya kami lewat Tanjung Woka itu, puji Tuhan. Tapi tetap lewat Tanjung Woka belum selesai, ternyata masih ada ombak tapi tidak besar, dan puji Tuhan di tengah mesin kami satu kapal rusak. Yang satu rusakan, satu kapal, satu perahu itu 2 mesin, yang 15-15.
ada 2 perahu. Jadi yang satu itu rusak dan akhirnya di tengah laut itu ombak, jadi kita agak minggir begitu. Dan pas kami minggir, itu luar biasa, pemandangannya luar biasa bagi saya itu. Ikan lumba-lumba itu banyak sekali keliling di sekeliling kami dan kami akhirnya nyebur ke laut ikut mandi pakai hujan itu. Karena air laut kalau kita nyebur hangat. Jadi setelah kita mandi perahu jalan, akhirnya kita jalan. Itu hujan panas, hujan ombak, kita lewat saja. Akhirnya pas mau dekat rumah itu, laut seperti kaca, bening sekali dan sekitar jam 3 kami sampai dari pagi itu, dari subuh itu jam 3 kita sudah sampai di tempat tujuan di namanya kampung. Akhirnya kami buru-buru mandi dan langsung kita pergi ke pelayanan yang baru, melayani anak-anak sudah kumpul, anak-anak sekolah minggu dan kami melayani luar biasa. Kami sudah lupa lagi dengan peristiwa di laut itu. Dan ketika itu yang pertama. Yang kedua akhirnya melayani juga anak-anak sekolah kami menginjil gitu ke pulau lagi. Karena kami ajar anak-anak muda ini untuk cerita Injil gitu, PI gitu. Saya bilang, oh itu ada orang PI, dia cerita Injil begitu. Dan kami juga akhirnya kami juga ke pulau lain dan kami naik Johnson. Yo senang-senang ada sekitar 40 anak itu kami latih untuk PI, belajar cerita Injil ke orang-orang di pulau situ. Dan singkat cerita kami sudah sampai di situ dengan 40 anak dan ada orang-orang dewasa beberapa dan kami acara anak-anak sekolah minggu, ada ujian, nyanyian, tarian, cerita Injil. Jadi satu orang menginjili tiga orang dari kami, anak-anak kami menginjil 4 orang yang ada di situ, 1 orang itu cerita Injil dan nyanyi. Itu sangat luar biasa. Dan ketika pulang hari itu pas hari Minggu kita 3 hari dan hari Minggu setelah kita pulang nanti ibadah dulu di sini baru kita pulang. Nah, cuaca bagus sekali dan ketika sudah selesai kita pulang dan kita pulang 4 perahu dan setelah di agak 1 jam itu angin luar biasa besarnya, minta ampun, ombak sekali 3 meter 4 meter itu dan perahu kami terpisah, ada yang ke tengah, ada yang ke jauh-jauh. Akhirnya kami tidak bisa lihat satu-satunya perahu yang lain di mana, dan kami tidak bisa maju. Kami hanya miring, minggir, ombak besar sekali. Dan kami hanya berdoa, Tuhan, Engkau yang punya segalanya. Hidup hati kami adalah punyamu Tuhan. Dan dengan susah payah, akhirnya orang kampung di situ menjemput yang lain, dibagi gitu. Perahunya terlalu berat, jadi dibagi dan dibawa ke pinggir. Tinggal kami, pelayan-pelayan ini, kakak-kakak pelayan ini, dibiarkan, tidak ditolong. Di tengah laut ya tidak apa-apa. Dengan susah payah, berhenti lagi, gas sebentar, mati lagi, gas lagi, pelan lagi, tunggu ombak. Jadi puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus bimbing saya. Akhirnya 3 jam kemudian baru kami sampai di daratan dan luar biasanya ombak langsung hilang. Setelah kami semua di darat, ombaknya hilang. Luar biasa, iblis menggodai saya, kami semua, dan kami tetap tidak gentar. Waktu itu adik-adik dicerita, aduh ada yang nangis, ada yang begini-begini. Saya tanya lagi, kalau kita nanti melayani lagi, mau tidak? Mau, masih mau. Puji Tuhan, itu luar biasa. Dan akhirnya anak saya menjadi melayani bersama saya, anak saya perempuan, anak saya laki-laki, istri saya menjadi guru sekolah minggu, melayani juga di EE. Dan itu luar biasa bagi kami dan berkat-berkat yang luar biasa. Akhirnya kami ini, satu keluarga ini, kami tidak tahu bagaimana. Kami ini mau punya beras, mau punya makanan, mau tidak. Itu ada uang nggak tidak. Kami merasa bahwa kami ini jadi orang kaya. Gitu. Seperti orang kaya. Kami merasa bahwa kami mempunyai sukacita yang meluap-luap begitu. Kami heran. Gitu. Saya sumpah heran, kenapa ini dalam keadaan seperti ini kok saya meluap-meluap begitu. Saya merasa sukacita meluap-meluap begitu.
Dan kami berusaha setiap hari kami bersama anak-anak, bersama istri dan anak keluarga itu misbah doa, kami baca Alkitab. Kami tiap hari baca Alkitab, kita baca Alkitab. Saya itu sampai hari ini kami mengerti Tuhan, kami kenal Tuhan Yesus, kami mengerti Roh Kudus, kami mengerti Bapa Yahweh, Bapa di surga itu. Saya hanya baca Alkitab. Alkitab itu adalah guru saya. Alkitab itu adalah hidup. Alkitab itu adalah kekuatan kami. Karena apa? Kalau saya baca Alkitab, saya bisa sampai nangis. Apalagi kalau bisa baca di Kejadian yang kisahnya bapak-bapak Israel, suku Israel ini. Apalagi kisahnya Yusuf. Waktu dia ketemu adik saudaranya, waktu dia sudah jadi orang kedua di Mesir. Waktu dia ketemu dengan Benyamin, dia menangis. Dia masuk rumahnya dan dia menangis, dan saya ikut menangis. Karena saya merasa bahwa ada di situ. Saya merasa di lingkungan saya bisa masuk dalam cerita itu. Saya kalau baca Alkitab saya bisa sampai masuk ke dalam. Kalau baca Rut, baca Esther, baca Daniel, saya bisa masuk ke dalam cerita itu. Begitu. Jadi puji Tuhan, saya bisa sampai hari ini seperti ini. Saya belajar dari Alkitab, karena saya baca Alkitab setiap hari. Saya baca Alkitab, berusaha saya baca Alkitab. Dan saya kalau tidak baca, saya merasa bahwa saya kehilangan. Saya bukan kehilangan, hutang begitu. Saya berhutang. Saya kalau tidak baca Alkitab itu saya merasa berhutang. Walaupun saya tidak mengerti, saya baca saja. Saya baca sampai hari ini. Hari ini saya sudah tidak tahu berapa kali saya bolak-balik baca Alkitab, dan puji Tuhan, luar biasa. Alkitab itu adalah kekuatan. Alkitab itu adalah jalan kebenaran hidup. Saya itu melalui Alkitab itu saya mengerti dialah jalan kebenaran hidup, dan saya bisa mengerti bahwa di Mazmur 91 saya baca Alkitab. Mazmur 91 itu kekuatannya, karena banyak kesaksian dengan membaca Mazmur 91 semuanya bisa dicukupkan Tuhan. Saya juga membaca Mazmur 91, saya beri kekuatan pada Tuhan. Luar biasa, saya seperti begini. Firman itu kalau dalam hidup saya itu seperti makanan dan minuman rohani saya. Kalau saya tidak baca sehari, berarti saya tidak makan sehari, itu sebenarnya sehari itu puasa gitu. Apalagi kalau 1 minggu tidak baca Alkitab, berarti 1 minggu itu puasa. Begitu. 1 minggu itu puasa. Nanti puasa rohani. Jadi seperti itu. Coba bayangkan kalau kita 1 minggu puasa dan tidak pernah buka, seperti apa tubuh kita. Pasti kurus kering dan krempeng. Dan bukannya hanya hari Minggu. Itu pun hanya nyicip gitu. Tidak dimakan, hanya nyicip-nyicip. Karena hanya dengar cuma beberapa menit saja. Itu seperti nyicip. Jadi firman Tuhan itu seperti itu. Kalau kita tidak baca Alkitab, itu seperti saya puasa. Saya tidak makan dan tidak minum. Tapi kalau saya baca Alkitab, berarti saya makan dan minum. Kalau tidak baca, bayangkan kalau tidak pernah baca Alkitab 1 tahun, berarti orang itu puasa 1 tahun. Betapa kurusnya itu. Kita bayangkan kalau kita tidak makan 1 tahun, tidak makan, tidak minum 1 tahun. Kurus sekali, bahkan bisa mati seperti tengkorak itu. Itulah pengertian saya tentang baca Alkitab. Jadi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan membimbing saya untuk membaca Alkitab sampai hari ini. Puji Tuhan, sampai hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa karena saya mencintai Alkitab, mencintai Tuhan Yesus, mencintai Roh Kudus dan Bapa di surga. Luar biasa Tuhan Yesus menolong saya. Banyak sekali sebetulnya kisah-kisah yang yang memberkati saya. Tidak bisa dihitung, karena Tuhan adalah kasih, Tuhan menyelamat saya, dan saya bersyukur dan berterima kasih saya sudah diselamatkan. Itu mungkin Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan melalui kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Iya. Apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam narasumber Pak Joko, bagaimana dari perjalanan hidup daripada Pak Joko adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan
karena bolak-balik jatuh di dalam dosa, bolak-balik hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melihat bahwa firman Tuhan itu sempurna. Dan memang firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kasih Tuhan itu diberikan kepada manusia bukan karena manusia baik. Bukan karena manusia telah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Joko ini justru malah hal-hal yang membuat Tuhan seharusnya bersedih. Karena apa? Karena Pak Joko tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan mengalahkan semua apa yang dilakukan manusia di dalam kejahatan. Nah, puji Tuhan, jadi terbukti firman Tuhan bahwa Dia mencintai, Dia mengasihi semua manusia. Dia mencintai semua bangsa. Dia mencintai apapun latar belakang sosial manusia. Baik dia berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, bahkan berpendidikan rendah, bahkan yang tidak pernah sekolah pun disayang sama Tuhan. Ya, karena kita melihat bahwa Adam dan Hawa dulu kan tidak ada sekolah. Siapa yang mau menjadi guru pada waktu itu? Tapi mereka dikasihi Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Jadi disinilah membuktikan bahwa Tuhan melakukan kasih, melakukan perbuatan baik, memberikan kebaikan di dalam hidup manusia, bukan karena manusia itu baik. Justru karena kasih Tuhanlah yang merangkul semua manusia yang jahat, yang berdosa. Oleh sebab itu, memahami dan mengenal Tuhan yang benar itu sangat simpel. Ya, karena apa? Karena kasih-Nya mengalahkan semua kejahatan yang dimiliki oleh manusia. Dan itu juga Tuhan tunjukkan waktu Tuhan disalib, manusia menolak Tuhan Yesus. Salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia. Biarlah darah-Nya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami. Luar biasa Tuhan pada waktu setelah ditolak, dikhianati, bahkan mereka bawa ke tiang salib, ke gantungan. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah ini Tuhan? Bukankah Dia adalah Tuhan yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang? Coba Anda renungkan sejenak, tidak bisa dibantah bahwa Dia ini adalah Tuhan. Setelah Dia ditolak oleh semua manusia pada waktu itu, salibkan Dia. Salibkan Dia. Manusia memang dari dulu, dari Taman Eden, manusia ini dikuasai oleh kegelapan. Manusia dikuasai oleh setan. Karena apa? Karena sejak di Taman Eden manusia sudah menolak Tuhan. Tuhan berbicara, jangan makan buah itu. Manusia tidak dengar. Setan datang bilang, makan saja. Manusia dengar. Nah, di sini menunjukkan bahwa manusia mentaati setan. Manusia lebih dengar perkataan setan. Makanya tidak heran kalau sampai saat ini banyak manusia yang lebih suka dibohongin daripada mengikuti kebenaran. Nah, firman Tuhan itu jelas sekali bahwa Dia adalah kebenaran. Ya, dan setan selalu datang dengan tipu daya, dengan mengatakan bahwa masa Tuhan berkolor. Nah, ini salah satu tipu daya setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Masa Tuhan mati disalib. Nah, ini juga salah satu tipu daya setan. Pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh setan supaya manusia mempercayai itu. Supaya manusia percaya bahwa kalau Tuhan itu tidak mati disalib. Nah, salah satunya lagi dengan mengatakan, kok Tuhan lahir dari rahim wanita? Nah, inilah pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh setan di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu berhati-hati teman, karena sebetulnya sangat simpel kok. Mengenal Tuhan yang benar sangat simpel. Dia pengasih dan penyayang. Dan apa yang terjadi di dalam hidupnya Pak Joko, Tuhan Yesus menunjukkan
bahwa dia mutlak, dia adalah Tuhan. Tidak ada manusia yang ditolak, dihina, dibunuh, terus kemudian dia bisa berkata, ampunilah mereka. Tidak ada. Itu hanya Tuhan. Dan firman-Nya juga sempurna. Dia mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Di mana ada manusia yang sanggup berkata seperti itu? Kalau manusia semuanya tidak punya belas kasihan. Kalau manusia, kalau kamu ditampar pipi kanan, kalau perlu pukul kepalanya, kalau perlu bunuh sekalian dia. Karena apa? Karena memang manusia dikuasai oleh kegelapan. Manusia dari Taman Eden sudah dikuasai setan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu menyelamatkan manusia. Dan buka hatimu teman-teman, jangan sampai terlambat karena waktu kita singkat. Tuhan Yesus mengasihi siapapun Anda. Dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Pak Joko juga adalah seorang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan sayang kepada beliau. Bahkan dalam perjalanan hidupnya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya berulang-ulang. Sekalipun Pak Joko ini hidupnya terus berbuat dosa, tapi Tuhan terlalu sulit untuk dijelaskan bagaimana kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Hanya satu kesimpulan yang kita bisa berikan, Dia adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Oke, Pak Joko, terima kasih atas kesaksian yang luar biasa. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya sedikit, kira-kira pesan apa yang mau Bapak bagikan kepada teman-teman yang mendengarkan acara ini, tapi mereka belum mengenal Tuhan, Pak. Singkat saja, pesan apa yang Bapak mau bagikan kepada mereka, supaya mereka pun juga bisa mengalami hal yang sama seperti yang Bapak sudah alami. Silakan Pak Joko. Iya. Untuk saudara yang belum mengenal Tuhan, yang takut atau bagaimana ya, atau yang marah atau yang menghina, marilah seperti saya. Datang saja, bicara saja kepada Tuhan. Bicara, panggil Dia, sebut namanya, Tuhan Yesus. Apakah benar Engkau Tuhan? Kalau benar Engkau Tuhan, jadikan saya anak, atau yakinkan saya. Seperti itu, Pak. Tapi setelah mengenal Tuhan, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sendiri di rumah adalah baca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan itu. Mengerti atau tidak, tetap harus baca. Karena itu adalah seperti kita komunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak, kami tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita membaca firman-Nya, itu sama dengan kita bicara dengan Tuhan. Jadi seperti itu Pak Yusuf, kalau misalkan ada yang belum mengenal Tuhan, ya seperti itu. Tantang saja Tuhan. Tantang saja. Tuhan, kalau memang Engkau benar Tuhan, datang kepada saya. Seperti itu Pak Yusuf. Jadi Tuhan Yesus adalah hidup. Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu ada di dekat kita. Tidak jauh. Tidak jauh. Dia ada. Begitu Bapak Yusuf. Haleluya. Baik. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus itu bisa dibuktikan, ya. Jadi memang Tuhan seharusnya bisa dibuktikan. Karena bagaimana kita bilang Dia pengasih dan penyayang, kalau kita tidak pernah merasakan kasih-Nya? Bagaimana kita bisa bilang Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu Maha Kuasa, kalau kita tidak pernah merasakan kuasa-Nya? Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko itu sangat logika sekali, sangat masuk di dalam rasio manusia, sangat nalar. Jadi tantang saja dia.
tantang siapa Tuhan yang sebenarnya. Ya, kalau memang Engkau Tuhan, tolong tunjukkan kepada saya. Jangan Anda sampai terlambat. Jangan salah alamat nanti. Karena apa? Karena kalau Anda salah alamat, maka neraka tidak akan bisa memindahkan Anda untuk masuk ke dalam surga. Karena namanya kehidupan ini pilihan di tangan kita. Ya, saya ingin katakan, orang yang sudah mati tidak pernah kembali, tidak pernah keluar dari kuburan. Itu menunjukkan bahwa kalau orang sudah mati itu kekal selama-lamanya. Tinggal dia mau ke surga atau dia ke neraka. Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diterkam setan dan langsung masuk di dalam neraka. Itu yang dikatakan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan binasa. Dia akan masuk neraka dan tidak akan keluar-keluar dari situ. Dan juga di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Saya berdoa kiranya apa yang dibagikan pada kesempatan ini bisa mencerahkan, menerangi, bahkan juga menyadarkan kita bahwa kita perlu berjumpa dengan Tuhan yang baik, kita perlu berjumpa dengan Tuhan yang benar. Karena kalau Tuhan yang benar, dia pasti baik, dia pasti mengasihi siapapun Anda. Tidak peduli, bahkan sekalipun Anda ateis, tetap dikasihi Tuhan. Dan itulah Tuhan yang baik. Oke, terima kasih buat semuanya. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bisa dukung Pak Joko. Nomor rekening kami taruh di layar deskripsi. Dan semuanya terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan. Amin.